Assalamualaikum. Marhaban bikum fi hadhil qanah. Wa fi hadzal video sanabhathu an jar wa majrur. Hayya nabda dirasatana. Jarru wa majrurun atau jar dan majrur. Beberapa contoh jar dan majrur antara lain fil fasli yang artinya di dalam kelas. Fi faslin artinya di dalam sebuah kelas. Kal qissati seperti kisah. Ka qissatin seperti sebuah kisah. Istilah al-kalimatu atau kalimah di dalam bahasa Arab secara garis besar atau secara umum terbagi ke dalam 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah ismun atau dikenal dengan isim, secara sederhana diterjemahkan sebagai kata benda. Fi'lun atau dikenal dengan istilah fi'il, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai kata kerja, dan harfun atau huruf yang secara sederhana diterjemahkan sebagai kata depan atau kata sambung. Di antara jenis-jenis harfun atau huruf, salah satunya adalah harful jar atau huruf jar. Adapun al-qaidah atau ketentuan mengenai jar dan majrur sebagai berikut. Harful jarri yajurrul isma ba'da. Huruf jar memajrurkan isim setelahnya. Al-ismu ba'da harfil jar ismun majrur. Isim setelah huruf jar disebut dengan isim majrur. Harakatu akhiril ismil majrur al-kasrah. Harakat akhir isim majrur adalah kasrah. Jadi ketika terdapat huruf jar di awal sebuah isim, maka isim setelah huruf jar itu akan berada dalam kondisi majrur. Majrur ini adalah istilah yang secara umum berarti baris akhir dari isim tersebut atau kata benda tersebut adalah kasroh atau berbunyi i. Isim yang berada dalam kondisi seperti itu disebut dengan isim majrur. Jar dan majrur terdiri dari 2 istilah, yakni jarrun yang berarti harful jar atau huruf jar, dan majrur yang berarti isim majrur. Karena harful jar ini atau huruf jar ini terdiri dari beberapa huruf, maka kita akan menyebutnya dengan istilah huruful jar atau huruf-huruf jar. Yang pertama adalah fi, artinya di atau di dalam. Ala artinya di atas. Min artinya dari. Ila artinya ke. An artinya dari atau tentang. Bi artinya dengan. Li artinya milik atau untuk. Ka artinya seperti. Kita langsung masuk ke contoh agar kita dapat memahami mengenai jar dan majrur. Askunu fil baiti. Saya sedang tinggal di rumah. Pada kalimat ini terdapat huruf jar fi yang artinya di atau di dalam. Kata al-baiti
yang berada setelah huruf jar fi, ketika ia berdiri sendiri, ia dibaca al-baitu, berakhir dengan baris dhammah atau berbunyi u, al-baitu. Al-baitu ini adalah isim yang diantara ciri-ciri isim atau kata benda ialah beralif lam. Kita lihat al-baitu ketika berdiri sendiri, ia berbaris akhir dhammah. Sementara al-baiti memiliki baris akhir kasroh dikarenakan adanya huruf jar fi di awalnya. Sehingga al-baiti disebut dengan isim majrur. Jadi secara umum baris akhir dari isim majrur adalah kasroh. Kenapa dia majrur? Karena diawali oleh huruf jar. Contoh berikutnya, al-kitabu ala maktab atau al-kitabu ala maktabin. Buku itu di atas meja. Di sini ada kata ala yang merupakan salah satu dari huruful jar. Lalu setelah kata ala ada kata maktabin. Ini adalah isim. Ketika maktabun ini berdiri sendiri, maka baris akhirnya adalah dhammatain, yang dimana ini adalah salah satu ciri isim. Perhatikan, ketika ada tanwin, baik itu dhammatain, kasratain, ataupun fathatain, maka isim tersebut tidak akan beralif lam. Sebaliknya, ketika sebuah isim beralif lam, maka baris akhirnya tidak akan berupa tanwin, melainkan hanya berupa dhammah, kasroh, ataupun fathah. Kata maktabin berakhir dengan tanda baca kasrotain. Kata maktabin ini disebut dengan isim majrur. Berikutnya, roja'ata minal madrasah atau roja'ata minal madrasati. Kamu laki-laki telah pulang dari sekolah. Kata mina atau min merupakan salah satu huruf jar. Kata al-madrasati adalah isim yang ketika berdiri sendiri ia dibaca al-madrasatu. Ciri dari isim salah satunya beralif lam. Karena dia beralif lam, maka baris akhirnya itu bukan tanwin, melainkan hanya dhammah. Karena al-madrasah ini diawali oleh huruf jar min, maka baris akhirnya menjadi kasrah. Al-madrasah disebut dengan isim majrur atau ismun majrurun. Contoh berikutnya, yadhhabu ila suqi. Dia, seorang laki-laki, sedang pergi ke pasar. Kata ila adalah salah satu dari huruf jar. As-suqi berbaris akhir kasrah karena diawali oleh huruf jar ila. Contoh berikutnya, Salma tatakallamu an usratin. Salma sedang berbicara tentang sebuah keluarga. Kata usratin diawali oleh huruf jar an, sehingga usratin berakhir dengan baris kasratain. Ketika usroh berdiri sendiri, ia dibaca usratun. Tapi karena dia berada dalam kalimat dan diawali oleh huruf jar an, jadilah dia usratin. Berikutnya, katabtid darsa bil qalam. Kamu, perempuan, telah menulis pelajaran dengan pulpen. Kata bil qalami merupakan jar dan majrur. Huruf bi adalah huruf jar yang berarti dengan. Lalu bersambung kata al-qalami yang berarti pulpen. Al-qalam ketika dia berdiri sendiri, al-qalamu, tapi karena dia diawali oleh huruf jar bi,
jadilah dia bil qalami. Selanjutnya, al-haqibatu al-jadidatu limudarrisin jadidin, atau al-haqibatul jadidatu limudarrisin jadidin. Tas yang baru itu untuk seorang guru yang baru. Limudarrisin. Li adalah huruf jar, sehingga mudarrisin berbaris akhir kasrotain. Ketika berdiri sendiri, mudarrisin dibaca mudarrisun. Karena diawali oleh huruf jar, jadilah dia limudarrisin. Berikutnya, wajhul fatati kal qamaril muniri. Wajah gadis itu seperti bulan yang bercahaya. Kata kal qamari, seperti bulan. Kata al-qamar diawali oleh huruf jar ka yang berarti seperti. Kal qamari, seperti bulan. Ketika al-qamari berdiri sendiri, maka dia dibaca al-qamaru. Karena diawali huruf jar ka, jadilah kal qamari. Wajhul fatati kal qamaril muniri. Wajah gadis itu seperti bulan yang bercahaya. Sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya bahwa harokat akhir isim majrur itu berakhir dengan tanda baca kasroh atau berbunyi i. Namun ada isim majrur yang tidak berakhir dengan kasroh. Yang pertama adalah isim musanna atau isim yang berjumlah 2, lalu isim jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim atau isim muzakkar yang lebih dari 2. Tolibani, 2 orang siswa. Ketika berdiri sendiri, isim musanna ini bentuknya tolibani. Ketika mendapatkan awalan huruf jar li yang berarti untuk, kata tolibani berubah menjadi li tolibaini. Dari bunyi ani menjadi aini. Tolibani, 2 orang siswa, menjadi li tolibaini, untuk 2 orang siswa. Contoh jamak mudzakkar salim, al-mudarrisuna, artinya guru-guru laki-laki. Ketika ia diawali huruf jar min, menjadi minal mudarrisina, dari guru-guru laki-laki. Bunyi una menjadi ina. Al-mudarrisuna menjadi minal mudarrisina. Contoh yang lain, as-sayyaratani, 2 mobil. Ketika dia diawali dengan huruf jar bi atau dengan, jadilah dia bis-sayyarataini, dengan 2 mobil. As-sayyaratani menjadi bis-sayyarataini. Bunyi ani menjadi aini. Untuk jamak mudzakkar salim, al-fallahuna, para petani atau petani-petani. Ketika dia mendapatkan awalan an, jadilah dia anil fallahina, tentang para petani atau tentang petani-petani. Dari bunyi una menjadi ina. Al-fallahuna menjadi anil fallahina. Hadha huwa al-video an jar wa majrur. Ashkurukum syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Sanaltaqi fil video al-akhir. Wassalamu alaikum.